Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan sebuah kisah. Seorang pendeta Yahudi yang mencekik Nabi Muhammad untuk menguji kalau dia adalah seorang nabi, dan akhirnya pendeta itu masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Kehidupan Nabi Muhammad dan keluarga termasuk sederhana. Walaupun bisa saja memiliki harta yang banyak dari perdagangan dan rampasan perang, Rasulullah lebih menyukai sikap zuhud. Sebab, beliau lebih mengutamakan kebutuhan umat dan kemaslahatan Islam. Sampailah suatu kali, Rasulullah terpaksa berutang untuk memenuhi beberapa keperluan rumah tangganya. Beliau berutang kepada seorang Yahudi di Madinah. Namanya, Zaid bin San'ah. Umumnya masyarakat Madinah mengenal Zaid tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga pendeta. Dia sangat ahli ilmu kitab Taurat sehingga dihormati kaum Yahudi di kota tersebut. Walaupun mengetahui kabar kenabian Rasulullah, sebagaimana dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, Zaid enggan menyatakan Islam. Maka begitu Rasulullah berutang kepadanya, Zaid melayaninya sebagai orang biasa. Keduanya lantas menyepakati tenggat waktu pembayaran. Bulan demi bulan berlalu. Nabi pada suatu hari memimpin majelis ilmu di Masjid Nabawi. Tempat itu penuh sesak oleh muslimin yang dengan penuh perhatian menyimak ceramah Rasulullah. Tiba-tiba, datanglah Zaid bin San'ah melalui pintu masjid tersebut. Pendeta Yahudi ini lantas melangkah di antara jamaah, meminta mereka memberikan celah, agar dirinya bisa sampai ke saf terdepan. Banyak sahabat Nabi di sana merasa gusar. Apalagi, banyak dari mereka belum mengenali sosok lelaki yang tampaknya sedang terburu-buru itu. Bukannya langsung duduk, Zaid yang kini sudah berada di saf terdepan justru berdiri tepat di belakang Rasulullah. Dia lalu menarik kain serban yang melingkar di leher Nabi. Karena perbuatannya itu, beliau seketika tercekik. Melihat kejadian itu, seluruh jamaah di Masjid Nabawi berdiri. Mereka semuanya hendak menyerang pria asing tersebut. Umar bin Khattab yang berada dekat sekali dengan Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal kepala orang ini." Tatapan Al-Faruq sangat menyeramkan pada Zaid. Wajahnya juga merah pada menahan murka. Nabi memberi isyarat dengan tangan kanannya agar Umar dan seluruh hadirin tenang. Masih dalam keadaan tercekik, beliau kemudian berkata kepada Zaid, "Wahai orang Yahudi, ada apa?" kata beliau tanpa mengungkapkan nama Zaid bin San'ah. "Kau berutang padaku, Muhammad, aku tahu, kalian orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata lelaki Yahudi itu. "Bukankah belum tiba saatnya waktu pembayaran, sebagaimana disepakati?" tanya Nabi lagi. "Saya tidak peduli. Bayar utangmu sekarang juga," seru Zaid lagi, sembari melepas serban Nabi. Maka Rasulullah memanggil Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Ma'al sebanyak 20 sa, sekira 40 kilogram, kurma untuk membayar utangku kepada orang Yahudi ini dan sebanyak 20 sa, kurma lagi." "Wahai Rasulullah, 20 sa, untuk utang engkau, tetapi 20 sa, lagi untuk apa?" tanya Umar. "Itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia," jawab Rasul. Dengan patuh dan taat, Umar keluar dari masjid dan berjalan menuju Baitul Ma'al. Dia diikuti oleh Zaid dari belakang. Sepanjang perjalanan, Umar mencoba meredam kekesalan. Bagaimana mungkin seorang Yahudi bisa dengan pongahnya mencekik Rasulullah tepat di hadapannya? Ingin sekali sahabat yang bergelar Al-Faruq itu melampiaskan amarahnya kepada orang yang sedang berjalan di belakangnya ini. Bagaimanapun, Umar bersikap samina wa athana kepada Nabi. Beliau menyuruh suatu hal, maka hal itu saja yang dilaksanakannya. Sampailah Umar dan Zaid di Baitul Ma'al. Sahabat Nabi itu lantas menyiapkan 2 karung. Masing-masing akan diisi 20 sa, kurma. Karung pertama yang tuntas diisi lantas diberikannya kepada pria Yahudi itu. Sementara Umar sedang mengisi karung kedua, orang yang baru saja mencekik Rasulullah itu tiba-tiba mencegahnya. "Wahai Umar, tahanlah. Jangan kau masukkan kurma ke karung yang kedua itu," katanya. Umar tidak peduli. "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah," katanya dengan nada tinggi. "Wahai Umar, apakah kau tidak mengenal saya?" "Saya tidak peduli," jawab Umar ketus. "Saya adalah Zaid bin San'ah." Mendengarnya, Umar terkejut. "Jadi kamu Zaid bin San'ah?" "Pendeta Yahudi itu?" tanya Umar setengah tak percaya. "Benar.
Akulah Zaid bin San'ah. Sebagai ahli Taurat, kau pasti tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ujar Umar. Benar. Aku mengetahuinya. Tapi, coba engkau pikir, wahai Umar, apa sebabnya aku nekat mencekik orang yang kalian, muslimin, imani sebagai nabi? Aku melakukannya, mencekik nabi, seorang diri, tanpa seorang pun dari kaumku di belakangku. Bahkan, aku melakukannya di dalam masjid kalian. Apakah kau pikir aku sudah gila? Ujar Zaid. Mengapa kau melakukannya? Tanya Umar. Sungguh, telah kubaca seluruh Taurat. Dan aku sudah mendapati tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Hampir semua tanda itu ada padanya. Namun, tersisa satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yakni bahwa kasih sayangnya mengalahkan amarahnya, jelas Zaid. Maka, aku nekat melakukan tindakan tadi. Aku tahu, utang beliau padaku belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosinya kalian semua di dalam masjid. Aku sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan, adakah tanda kenabian itu pada diri beliau. Dan kini aku percaya. Sungguh benar bahwa kasih sayangnya mengalahkan marahnya. Maka saksikanlah, wahai Umar, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekian.